Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman yang dicintai Allah, kita masih ada dalam proses menyambut bulan Ramadan. Marhaban di Ramadan. Sudahkah teman-teman kita sudah menyiapkan hablum minallah, siapkan Al-Quran kita, siapkan sholat kita, siapkan sedekah kita untuk menyambut bulan Ramadan, dan hablum minanas, siapkan kita untuk meminta maaf kepada orang tua, suami, anak-anak dan kerabat semuanya. Termasuk saya ingin mengucapkan hablum minanas, mohon maaf lahir batin teman-teman, selama kita hampir 3 tahun bertemu di kajian online. 3 tahun teman-teman kalau nggak salah ya, bertemu 2 tahun bertemu di kajian online Asabik. Insyaallah nanti Ramadan kita akan semakin meriah ya, karena akan ada beberapa grup yang kita niatkan untuk khotam 3 kali grupnya, dan yang 4 sampai 5 kali khotam. Barakallah, semoga Allah memberikan keberkahan Al-Quran dan solusi hidup setelah bulan Ramadan, amin. Teman-teman, saya menyikapi perjalanan dari kemarin sambil saya mempelajari tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah. Saat saya perjalanan mau ke Bogor, saat itu saya kebetulan menyetir sendiri, lalu ada seorang anak gila, dia membawa sendal dan membawa batu. Saya hanya melihat sekilas, oh itu ada anak gila. Tapi di luar dugaan saya, anak itu berhenti di depan mobil saya. Spontanitas kaget saya, maka klakson pun berbunyi dengan keras karena saya kaget. Spontanitas ada anak yang tadi saya lirik ada di depan saya dan mencegat mobil saya. Saat klakson keras, maka anak pun itu marah dan dia mengacungkan tangan yang sebelah kiri dia membawa batu dan sebelah kanan dia membawa sendalnya, dan siap dilemparkan kepada saya. Dia malah seperti mengiming-imingi mau batu atau sendal yang akan dilemparkan ke kaca mobil saya pas di depan saya. Dan kalaupun terkena batu itu pasti selain pecah maka akan ke muka saya mungkin si batu itu. Dalam kejapan dia lagi mengancam, saya tunduk, saya pasrah, lalu saya tangan saya bersimpuh gitu ya. Sepertinya saya bersimpuh kepada anak, padahal hati saya, tangan sini saya itu adalah merefleksikan bersimpuh saya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya bersimpuh pasrah karena musibah sudah ada di depan mata. Apapun yang terjadi, la ilaha illallah itu mungkin menurut Allah harus terjadi. Maka saat bersimpuh itu saya menundukkan mata, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saat saya membuka mata, alhamdulillah si orang gila itu melempar sandal jepit, tidak batunya, sambil orang-orang ojek gitu ya, tukang-tukang ojek yang ada di pinggir-pinggirnya siap menyelamatkan saya, lalu mengambil anak kecil itu. Anak kecilnya marah dikejar-kejar tukang ojek gitu. Saya melihat anak kecil itu, lalu dia pun akan mengejar tukang ojek dan melemparkan batu, tapi tukang ojek berhasil menjinakkan orang gila itu. Saya menatap, ada Allah di situ. Ada Allah yang Engkau titipkan untuk mencegat mobil saya, agar sejenak saya beristighfar, agar sejenak apa yang saya lakukan. Saya melihat, Masya Allah, saya lupa karena berangkatnya mungkin ya saya belum bersedekah, mungkin karena saya berangkatnya mungkin tidak membaca bismillah. Saya terus merenung gini sambil beristighfar. Mudah-mudahan Allah memberikan
eee, keselamatan dalam perjalanan ini dan tidak meninggal saat saya dalam perjalanan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Wujud Allah ada di dalam anak kecil ini untuk menyadarkan dan mendekatkan kita Sang Maha Kuasa Allah agar kita selalu ingat dan menghindarkan berbagai kesombongan dan menghindarkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah la ilaha illallah. Saat sekarang terjadi fenomena pawang hujan. Pawang hujan yang terjadi ingin menghentikan hujan. Padahal menghentikan air kencing saja ketika kita sedang dalam perjalanan ataupun dimanapun. Ketika kita ingin kencing, mampu nggak kita menghentikan air kencing? Jangankan hujan yang akan turun ketika uh, ya ketika turunnya untuk orang lain, untuk banyak orang, untuk dunia gitu ya. Kita yang kencing menurunkan air yang untuk dirinya sendiri, bahkan merasakan bahwa badan ini milik kita sendiri, saluran air kencing merasa milik kita, kita tidak mampu menghentikan. Jangankan hujan, maka alih-alih ketika pawang hujan itu coba sadarlah ketika kita itu hujan dihentikan karena atas perintah pawang hujan, itu adalah satu kemustahilan. Maka ketika ada hujan, pawang hujan, terus hujan deras, maka kita diperintahkan oleh manusia untuk menghentikan hujan adalah alih-alih bagaimana kita tidak mengalihkan rasa salah gitu. Udah gak mungkin kita menyalahkan Allah ketika kita ada acara hujan. Jadi gampang kan kalau kita menyalahkan pawang hujan. Jadi jangan mau dikerjain lah pawang hujan ya. Pasti kita itu akan disalahkan gitu, dan Allah yang berkuasa. Fenomena terjadi lagi, la ilaha illallah ya, seorang ibu yang menggorok anaknya dari satu ketidakberdayaan kita dalam menghadapi kehidupan, dari satu keluh kesah yang memang kita tidak keluhkan kepada Allah sehingga menaun gitu ya, sehingga ibu itu mengatakan dari rasa kecilnya, dari rasa kecilnya yang dia rasakan gitu atas prihatinnya ke ekonomi, lalu mempunyai suami yang memang begitu kurang ekonominya, tapi seakan-akan sepertinya wajahnya bisa mendekatkan kepada Allah, tapi ternyata wajahnya atau hatinya yang tidak mampu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, saya merasakan ibu itu ketika saya mempunyai anak 1, 2, 3 yang berdempetan kecil gitu ya. 4 mungkin saya waktu itu, tapi yang paling kecil itu adalah 3 gitu ya. Menyuapi itu tiga yang disuapi, yang satu digendong, yang satu lari-lari sambil jatuh, yang satu di roda. Saya merasakan bagaimana ketika tidak ada suami yang memang siap siaga karena suami kita bekerja gitu ya. Bahkan pembantu pun ketakutan melihat kita banyak anaknya gitu ya, takut capek mereka. Banyak ada rasa ya, kadang kita marah kan kepada anak. Saya teringat ketika anak saya pernah didorong gitu, nggak mau makan, kamu makan, sampai didorong. Si sayang kita kepada anak malah didorong, anak itu nggak mau makan malah didorong, malah disakiti oleh kita. Saya sering ketika saya pernah mendorong anak lalu saya tengah malamnya nangis, ngapain tuh saya teh, ya Allah, kan saya teh sayang sama anak, saya mau menyuapi agar dia kenyang, agar dia sehat, tapi kenapa saya lama mendorong? Bagaimana kalau anak-anak terjadi apa-apa gitu? Saya sering menangis saat itu karena mungkin stres kita, belum masak, belum angkat jemuran, belum nyuapin, belum anak yang rewel gitu ya. Ini para suami, mudah-mudahan Allah memberikan hikmah, yang memberikan pelajaran kepada si ibu yang sudah membunuh 3 orang anak dan 1 yang terbunuh dan 2 yang terselamatkan. Memang goncangan sebagai seorang ibu sangat dahsyat kalau kita tidak menguatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita memberi makan kalah marah kepada anak ya. Begitupun si ibu itu ingin menyelamatkan anak agar tidak banyak sakit hati dan tidak kekurangan makanan gitu.
malah dibunuhnya, itu kan salah. Dan itu adalah jiwa-jiwa, maka ketika kita melakukan kesalahan langsung menghadap kepada Allah agar tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan berikutnya. Karena kebaikan akan dilanjutkan dengan kebaikan yang lagi. Dan ketika kita kesalahan dan kalau kita tidak minta maaf, maka akan dilanjutkan dengan kesalahan berikutnya lagi ya. Kesalahan 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 akhirnya dia sampai tega membunuh anak teman-teman kita, jadikan pelajaran. Ya, buat teman-teman yang sekarang, Masya Allah, makanya saya senang sekali. Banyak ibu-ibu yang punya anak kecil, diselingkuhi suaminya, disakiti suaminya, tidak pulang, tidak diberikan makan, tidak diberikan nafkah gitu ya, disakiti batinnya padahal mempunyai anak yang harus diurus tiga. Saya senang menyempatkan waktu untuk memberikan curhatan karena mereka butuh. Ketika sang suaminya tidak mampu mendengarkannya, karena mereka butuh. Saya merasakan saat itu gitu ya. Hanya saya suka pura-pura tidur atau kemana pergi ketika mereka datang di jam 6 atau jam 7 malam karena saya sendiri butuh istirahat gitu ya untuk karena jiwa-jiwa kita tidak akan stabil ketika kita, memperdengarkan keluh kesah, di jam-jam istirahat kita gitu ya. Eee, Teman-teman saya siap siaga untuk mendengarkan gitu ya agar tidak terjadi umat-umat orang-orang yang baik terjadi digoda setan akhirnya menggorok anak-anak itu. Saya tadi di pesawat gitu ya, saat saya mau ke Kalimantan, anak dari awal, naik pesawat sampai terakhir naik pesawat tidak berhenti menangis. Saya merasakan teman-teman, itu rasa ibu malu karena ada yang lain harus tidur terganggu oleh anaknya, rasa kesel, rasa malah, rasa kasihan kepada anak yang tidak berhenti nangis. Jadi bingung, itu puncak seorang ibu. Makanya Masya Allah, sakit sekali seorang ibu ketika seorang ibu di apa, dibentak oleh anaknya. Maka saya selalu mengatakan, ruwet seseorang yang sudah tidak bakti kepada orang tuanya, seseorang suka menyakiti orang tuanya, ruwet hidupnya tuh. Kenapa? Karena posisi hidupnya itu tidak imbang gitu ya, posisi hidupnya itu tidak imbang, eee, dengan, sakit yang diderita oleh ibunya dari pertama hamil, melahirkan gitu ya, dan membimbing anak-anak, menyusuinya, ruwet. Makan kita yang dekat sama orang yang durhaka pada orang tua, hidupnya ikut ruwet. Jangan dekati orang-orang yang durhaka kepada orang tua, ruwet hidupnya ya. Beberapa hikmah gitu karena ketika saya teringat kisah Nabi Nuh, ketika mau tenggelam dengan banjir besarnya, saat itu ada seseorang yang ahli ibadah, dia kekeh ketika banjir bandang ini akan tenggelam, dia tidak mau, dibantu oleh temannya, karena memang dia udah sepuh gitu ya. Saya hanya menyerahkan, saya ingin ditolong oleh Allah. Ada lagi tetangganya yang membawa unta, "Sini, pakai unta gitu, engkau akan saya bawa ke perahu." Tidak, dia kekeh tidak mau, saya ingin ditolong Allah dan saya tidak ingin ditolong sama manusia. Ada 3 orang yang datang untuk menyelamatkan, dia, tapi dia tidak mau. Akhirnya dia tenggelam oleh, air itu, oleh banjir itu. Dalam hadis qudsi diterangkan dia protes di akhirat, "Kenapa ya Allah, ketika aku sudah percaya bahwa aku ingin ditolongmu dan tidak ada ditolong oleh manusia, tapi engkau tidak menolongku." Kata Allah, "Aku sudah menolongmu kapan ya Allah? Aku ilhamkan kepada tetanggamu beberapa orang yang datang kepadamu untuk menolongmu. Tapi kamu tidak mau memperhatikannya, tidak mau, bersyukur gitu ya, tidak mau menurutinya. Pertolonganku datang lewat manusia, maka ketika tidak bersyukur kepadaku, maka tidak bersyukur kepada manusia, maka itu tidak bersyukur kepadaku." Maka ketika kita tidak bersyukur kepada, orang tua gitu ya, maka kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Eee, Ketika kita sudah diselamatkan, dilahirkan, disusui, dibesarkan, ketika kita membentak orang tua, maka kita tidak bersyukur kepada manusia. Maka salah satunya kita bisa bersyukur kepada Allah, kita diterima rasa syukur kita kepada Allah ketika kita bersyukur kepada manusia. Allah lah yang mengilhamkan orang-orang untuk membantu kita, ya. Allah lah orang-orang yang mengilhamkan untuk membantu kita. Jadi jangan sok kita ahli ibadah ingin langsung ditolong oleh Allah, tidak. Ya, kita mah bukan nabi gitu, pasti ada orang-orang yang akan diilhamkan Allah untuk menolong kita. Maka ketika kita tidak bersyukur kepada manusia, kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, terakhir saya mau masuk bandara, saya disupiri oleh seseorang yang biasa saya menyupirinya, maka
saat saya mau masuk parkiran, mau masuk ke Alfamart membeli sesuatu, di tengah itu ada besi yang besar. Di tengah ada besi yang besar. Dari belakang pun saya duduk tahu kalau itu ada besi besar di tengah itu. Tapi dia dus menabraknya mobil saya, menabrak besi besar itu. Innalillahi la ilaha illallah. Begitulah ketika Allah menginginkan, bahkan ada besi besar bukan besi kecil, besi besar yang di depan pun ditabrak dan itu Allah mengizinkan kita untuk mengingatkan la ilaha illallah. Beberapa kali saya mengkontenskan diri dalam ceramah-ceramah saya bagaimana la ilaha illallah dan terus gitu ya materi-materi saya, ilmu-ilmu saya ingin Allah praktekkan bahwa kejadian-kejadian itu adalah bentuk la ilaha illallah. Sampai saya tidak mau melihat bagaimana bentuk mobil itu sekarang karena sudah pasti, karena itu besi besar sudah pasti penyon gitu. Sampai saya pulang saya tidak mau melirik dan saya pergi, ke Kalimantan menemui suami saya dengan tidak melirik lagi mobil sampai, sebagaimana terjadinya gitu ya agar saya tahu, tidak kecewa dan saya memang itu adalah bentuk la ilaha illallah ya. Ada seseorang yang kemarin keluarga besar ya, santri asabik bukan kakaknya santri asabik meninggal dunia, ketika ayahnya lagi ada acara, ibunya pun lagi ada acara insyaallah keluarga soleh-solehah gitu ya, acaranya acara yang baik dan ketika itu meninggalkan gadis dan ketika masuk ke dalam rumah, gadis itu sudah meninggal padahal sebelumnya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketika masuk kepada rumahnya kenapa udah maghrib, lampunya masih mati. Pas dibongkar, lagi tengkurap anak itu dan sudah meninggal, sudah membiru. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La ilaha illallah. Kematian lebih dekat sekali teman-teman. Kejadian-kejadian pun lebih dekat teman-teman. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah mengajarkan kita bentuk la ilaha illallah itu adalah apapun yang terjadi, itu adalah Allah langsung hadir dalam keadaan kita dan ingin menyapa kita. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.